Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamila Nur dari kelas 10 akuntansi 2 akan mempresentasikan penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Pada konsep materi yang akan dipelajari yaitu pengertian peralatan kantor, jenis-jenis peralatan kantor, dan memilih peralatan kantor. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita memahami terlebih dahulu pengertian peralatan kantor. Peralatan kantor memiliki beberapa pengertian secara definisi. Peralatan kantor adalah media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Peralatan kantor menurut Deliandi adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Office equipment sendiri dapat didefinisikan sebagai setelah benda yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabot kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Adapun jenis-jenis peralatan kantor. Berikut ini adalah uraian terkait jenis-jenis peralatan kantor, yaitu 1. Berdasarkan bentuknya. Peralatan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan namanya, peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembaran, ataupun peralatan jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran yaitu sebagai berikut. 1. Kertas HPS, 2. Kertas folio bergaris, 3. Kertas karbon, 4. Formulir, 5. Kertas berkopi, 6. Kertas buffalo, 7. Amplop, 8. Map, 9. Plastik transparan. Selanjutnya, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non-lembaran terdiri atas 4, yaitu 1. Alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, dan lain-lain. 2. Pembuka surat seperti gunting, pisau cutter, atau alat elektrik pembuka surat atau letter opener. 3. Stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, atau stempel agenda dan bantalan stempel. 4. Perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, dan sandaran buku. Oke, selanjutnya peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh peralatan kantor berbentuk buku adalah sebagai berikut. 1. Buku catatan kecil, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. 2. Buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai dari sejarah, struktur, produk, dan jasa hingga prosedur. 3. Buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi lain atau relasi khususnya yang sering melakukan kerjasama dengan perusahaan. 4. Kamus, baik kamus berbahasa Indonesia maupun asing. 5. Buku telepon. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan kantor berdasarkan penggunaannya, yaitu barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya yaitu stapler, perforator, pisau cutter, dan gunting. 2. Barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu kali atau beberapa kali pakai saja dan tidak tahan lama dan harus diisi ulang. Contohnya yaitu kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Selanjutnya, jenis-jenis peralatan kantor berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas sebagian administrasi seperti menghimpun, mencatat, serta mengelola bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Jenis mesin kantor yang dipergunakan sebagai administrasi adalah sebagai berikut. 1. Mesin yang digunakan untuk keperluan surat menyurat, contohnya komputer, laptop, dan mesin tik. 2. Mesin yang digunakan untuk mencetak. Jenis mesin pencetak terbagi menjadi 2, yaitu mesin pencetak dokumen, mesin pengganda dokumen. Contoh mesin pencetak dokumen yaitu mesin printer. Sementara contoh untuk mesin pengganda dokumen adalah mesin fotokopi. 3. Mesin yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh yaitu pesawat telepon dan intercom. 4. Mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas. 5. Mesin yang digunakan untuk mendikte.
Adapun perabot kantor. Perabot kantor terdiri atas dua, yaitu perabot berupa furnitur dan hiasan kantor. Selain bertujuan untuk membantu berjalannya akibat kantor, perabot kantor juga berfungsi memperindah dokumen dan suasana kantor. Adapun penjelasan dari furnitur dan hiasan kantor yaitu 1. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu besi dan bahan lainnya. 2. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan, sehingga memberikan semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun materi terakhir yang perlu dibahas yaitu memilih peralatan kantor. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor merupakan salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini membuat pemilihan peralatan kantor yang tepat sangat penting dalam memilih peralatan kantor. Akan memberikan dampak yang sangat besar bagi produktivitas kerja. Peralatan kantor yang tepat dan berkualitas baik akan membuat pekerjaan efektif dan efisien baik dari segi tenaga biaya maupun waktu pengerjaannya. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. 2. Menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe spesifik, merek, kualitas peralatan, hingga jumlah yang dibutuhkan hingga garansi. 3. Memperhatikan dari segi. 4. Peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. 5. Memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.